akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan saudara, shalom. Selamat siang saudara, yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Boleh berikan salam kiri kanannya, Tuhan Yesus luar biasa. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita percaya Allah kita luar biasa, amin. Amin. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus luar biasa atas hidup kita. Amin. Yuk boleh bangkit berdiri sama-sama saudara. Boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Hey. Kita percaya saat bunyi sangkakala, Tuhan melihat hidup kita setia di hadapannya Tuhan, amin. Yuk. Boleh dengan sukacita bertepuk tangan saudara. Katakan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Boleh sama-sama tepuk tangan saudara. Dengan penuh sukacita. Katakan sekali lagi. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau
Kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Katakan sama-sama. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi angkat tinggi-tinggi lambaikan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhanis yang percaya, boleh katakan amin. Yuk katakan. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang permai oleh penciptaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau tanganku dipanggil ku ada. Katakan, harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis maka yakinlah. Kalau nama kita dipanggil, katakan. Angkat tinggi-tinggi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi angkat tinggi-tinggi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Jemaat saja bersama singan sambil mengangkat kita tangan tinggi-tinggi, kawan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, Amin. kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi sama-sama yuk. Boleh sama-sama tepuk tangan saudara. Yang percaya boleh katakan haleluya. Seberapa pun yang ada saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi sekali lagi saudara. Kalau bunyi sangkakala, Boleh lebih keras lagi. Yuk. Sekali lagi ya. Saat bunyi sangkakala terdengar, Tuhan lihat hidup kita setia. kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Boleh tepuk tangan lebih lagi. Menari. One, two. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau Sekali lagi sama-sama yuk. Angkat tanganmu sama-sama. bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. boleh tepuk tangan sama-sama katakan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sesorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Sorakan. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi saudara. Kita percaya anggur baru dicurahkan di tempat ini. Sukacita surga turun setiap kita yang percaya. Katakan amin. Yuk katakan sama-sama. Come on. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Sekali lagi sama-sama. Depan belakang kiri kanan katakan Roh Kudus
Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan kiri kanannya, hari ini harinya Tuhan lawat kita saudara. Sing. Pembebasan tiba. Dengan iman percaya katakan. Are you ready, church? Come on. Mari bersorak. Say, hey, come on. Boleh berkati kiri kanannya saudara. Minyak baru. Boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Jemaat bersama sing katakan. Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang mengalir saudara, memulihkan, menyembuhkan. Roh Kudus tercurah Bagi setiap kita yang percaya. Katakan hari ini harinya Tuhan saudara. Katakan sih. Tuhan saat pembebasan tiba. Yuk dengan iman percaya. Hey, mari bersorak. Say, hey, madu tercurah. Amin. Yuk berkati sama-sama. Minyak baru. Amin. Sekali lagi ya. Yuk katakan anggur baru. Yang depan belakang kanan. Curah lebih lagi. Sukacita Allah turun di tempat ini. Haleluya, amin. Boleh lebih tinggi lagi tangannya saudara. Katakan sama-sama. Anggur baru tercurah umatnya dengan sukacita. Sebab nyata kuasa di tempat ini saudara. Katakan Kuasanya sekali lagi. kuasanya. Yang percaya boleh katakan haleluya. Katakan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, gereja Tuhan. Sukacita, segala hal yang baik Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan Sebelum duduk baik katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati kebaikan Tuhan di tempat ini, saudara. Kita nikmati kebaikan Tuhan. Kita mau nikmati juga segala firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa firman-Nya adalah kemerdekaan buat setiap kita. Amin. Yang datang dengan keluarga boleh sama-sama bergandengan tangan, saudara. Yang datang sendiri, kita percaya Tuhan menemani kita. Tundukkan kepala kita, saudara. Tutup mata kita sama-sama yuk. Kita mau sembah Dia, saudara. Mau katakan thank you Tuhan. Kalau sepanjang hari ini, bahkan mungkin seminggu ke belakang, kami banyak hal yang kami rasakan, yang kami mungkin bisa nikmati. Baik itu hal yang baik ataupun yang tidak baik, baik itu yang enak ataupun tidak enak. Tapi kami percaya hari ini sama-sama datang duduk di siang hari ini untuk melihat bahwa karya Tuhan tetap luar biasa.
Karena janji-Mu bagi kami bukan kecelakaan Tuhan. Tapi rancangan-Mu damai sejahtera penuh dengan pengharapan. Kami percaya, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan. Mari kita sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Tundukkan kepala kita, tutup mata kita, sembah. Bebaskan hati kita menyembah Tuhan. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau selamanya. Haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi, saudara. Puji Dia dengan segenap hati kita, dengan kerinduan. Kita mengucap syukur. Dalam ucapan syukur ada kuasa, ada kasih yang dicurahkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah Dia, Bapak Saudara. Dapati hati kita sedang menyembah Tuhan. Dapati hidup kita sedang memuji-muji Dia. Yesus Tuhan Allah kita yang ajaib. Oh haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan. Inilah kami bait-Mu Tuhan. Kami rindu Kau penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar kami tahu cara untuk berkata-kata, untuk bertindak dengan hikmat. Mari sama-sama kita angkat pujian Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Katakan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, jantung tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah,
menikmati kehadiran-Nya. Katakan Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sekali lagi sama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi sama-sama katakan hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan, dengan kekudusan yang dari Engkau saya sendiri Tuhan. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak, biarkan musik angkat pujian ini. Mari kita sembah Dia bersaudara. Mari kita puji Dia, sembah Dia Bapak Saudara. Di tempat masing-masing kita mengangkat tangan kita, karena kita sedang memberikan hidup kita sebagai baitnya yang kudus, akan dipenuhi dengan kasih surgawi. Karena kasih-Nya kita ada bersaudara. Karena kasih-Nya kita ada bersaudara. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Amin. Terus sembah Dia saudara. Dapati hatinya saat ini, dapati hati Tuhan saat ini. Kiralah basandara labara 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 labara. Shirala labara. Yaralamo. Yaralame yaralabasane. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Di tempat Bapak Saudara boleh mengangkat tangan. Angkat pujian ini sekali lagi dengan iman percaya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Yang ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak, sekali lagi sama-sama angkat tangan suaramu. Amin. Kiralah bara-bara hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah. Sekali lagi Bapak Saudara, boleh angkat suaramu lebih kencang lagi. Hadirat-Mu memenuhi, Engkaulah Tuhan, kudus-Mu penuhi bait-Mu, aku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia bersaudara. Boleh berkata-kata saat ini, perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dan kekuatan Allah yang sempurna. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Haleluya. Kira laba senda laba kara laba kaya laba haya laba shanda kara laba takara laba sanda laba hila laba kara laba laba laba. Oh haleluya, haleluya. Sing it. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Sama-sama gereja Tuhan katakan haleluya bersama kami. Angkat tanganmu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Sembah dia, sembah lebih lagi. Shera laba sanda laba ya laba 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 laba. Kira laba sanda kara laba ya laba laba laba. Hina laba sanda laba takara laba 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 laba. Kura laba takara laba sanda laba ya laba laba laba. Terus Bapak Saudara, boleh sama-sama kita renungkan kasih Tuhan, Dia baik. Shira laba takara laba ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Shira la 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 la. Shiri di 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 di. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang ajaib di tempat ini. Kau Allah yang layak ditinggikan selamanya. Dan kami puji Engkau Yesus, Tuhan ajaib. Kaulah segalanya. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi katakan pujian ini. Sembah dan puji nuita. Mari Bapak Saudara perkatakan segala hal yang luar biasa tentang Tuhan. Kita sedang sepakat dengan kuasa-Nya. Nuhita tamu Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan sembah dan puji Dia. Come on. Sembah dan puji nuhita. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji nuhita. Amin. Sembah dan puji nuhita. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. Nuhita. Yesus Tuhan. Sekali lagi, come on singer, come on church. Sembah dan puji nuhita. Kami naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah pengagungan kami bagi Allah kami yang dahsyat.
Yesus Tuhan adalah. Drum saja sambil bertepuk tangan sama-sama ya, come on. Sing. Sembah dan puji Nuhita. Amin. Sembah dan puji Nuhita tamu. Sembah dan puji Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji Nuhita. Kami naikkan pujian ini bagi Yesus. Nuhita, come on church. Angkat tinggi-tinggi suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Lebih lagi, Yesus Tuhan ada. Come on, sing. Sembah dan puji Nuhita. Kami naikkan bagi Kau Tuhan. Katakan Yesus Tuhan Raja. Yesus. Amin. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Mari siang hari ini bersama-sama sorakan haleluya. Untuk Allah yang besar, Allah yang hidup, yang percaya, sorakan haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari yang percaya bersama-sama sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tuhan, kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini sekali lagi kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kami bisa menyaksikan, memproklamirkan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan siang hari ini kami mau belajar sedikit, kami mau diingatkan sedikit oleh kebenaran firman-Mu, biar kami bertumbuh di atasnya dan kami berbuah Tuhan, sehingga firman-Mu terus mendorong kami
untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik di hari-hari mendatang. Terima kasih, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, seberapa kita yang hadir. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini izinkan saya untuk share firman Tuhan yang mungkin berbeda dari yang pagi Bapak Ibu. Mungkin lebih sederhana, tetapi biarlah ini menjadi sebuah perenungan dan pemikiran kita bersama-sama Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengambil sebuah data Bapak Ibu. Mungkin pertemuan kita yang beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu ini pernah saya sampaikan, tetapi saya ingin mengingatkan kita. Nah Bapak Ibu, ada sebuah data dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap Indonesia. Ternyata Bapak Ibu, Indonesia ini termasuk negara yang bisa dikatakan menganggap agama itu cukup penting. Dari data yang ada Bapak Ibu, bahwa Indonesia itu adalah urutan ketiga, 95% penduduk Indonesia menganggap bahwa agama itu penting. Tuhan itu penting. Ya, cukup bagus sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah ngomong kepercayaan atau agama lain, kita anggap ini bicara kekristenan. Dari populasi orang Kristen yang menurut pemerintah kurang lebih 35 juta jiwa Bapak Ibu, menurut pemerintah, 95%-nya, anggaplah 95%-nya menganggap bahwa gereja, Tuhan atau Yesus itu penting dalam hidup mereka. Itu sesuatu yang sebenarnya quotes and quotes cukup baik lah Bapak Ibu ya. Tetapi realitanya Bapak Ibu, dari sebuah penelitian juga yang dilakukan oleh seorang dosen di Jakarta. Di bulan Maret yang lalu Bapak Ibu, dia menulis di harian Kompas, dia mengatakan begini, religius tapi gemar korupsi ada apa? Jadi Bapak Ibu, Indonesia ini dikenal negara yang religius, negara yang sangat menghormati atau menganggap bahwa Tuhan atau kita bilang Kristen ya, Yesus itu penting, tetapi korupsi jalan terus. Saya nggak bilang kita korupsi, tetapi hidup di dalam ketidakbenaran lah bahasa lainnya, itu jalan terus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah ternyata di dalam penelitian ini Bapak Ibu disebutkan bahwa ada dua macam orang yang beragama di Indonesia. Yang pertama adalah religiusitas simbolik. Orang-orang Kristen, kalau saya boleh umpamakan orang Kristen yang simbolik Bapak Ibu. Saya bacakan, religiusitas simbolik itu terlihat dari identitas tampilan yang ditunjukkan, mulai dari jenis pakaian, ritual agama yang rutin dilakukan di ruang publik, bahasa yang digunakan hingga gerak-gerik mereka dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi simbolik, pelayan Tuhan, pendeta, punya jabatan di gereja, ke gereja, simbolik, terlibat pelayanan mungkin ya Bapak Ibu. Bahasa yang digunakan puji Tuhan, shalom, kalau ketemu orang dimanapun shalom. Ya, kalau latah juga puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu simbolik, hanya simbol-simbol, pakai kalung salib. Simbolik. Tapi ternyata Bapak Ibu, di paragraf berikutnya dikatakan sementara religiusitas substansial yang berpokok pada nilai-nilai kejujuran, keadilan dan integritas pribadi justru seringkali tidak muncul dalam perilaku dan aktivitas masyarakat. Banyak orang Kristen simbolik, depannya Kristen. Tetapi ternyata secara substansial mereka tidak Kristen. Mereka tidak melakukan kebenaran, mereka tidak hidup di dalam standar kerajaan Allah, mereka hidup semaunya. Sehingga akhirnya menyebabkan kekristenan itu hanya simbol. Oh saya orang Kristen, saya ke gereja kok setiap minggu, saya terlibat kok pelayanan, tapi perilaku sehari-hari jauh dari kekristenan. Bapak Ibu itulah yang terlihat dari kehidupan masyarakat hari-hari ini. Dan saya berdoa biarlah ini menjadi sebuah cermin dan cambuk bagi kita untuk ayo kita perbaiki hidup kita. Supaya kekristenan kita enggak menjadi kekristenan yang hanya simbolik. Tetapi menjadi kekristenan yang substansial. Artinya ya kita ke gereja, ya kita pelayanan, ya kita punya kalung salib, ya KTP kita Kristen. Tapi kehidupan kita pun mencerminkan Kristus. Yang mau katakan amin. Nah di dalam Matius pasal 13 sampai 16 sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kita Bapak Ibu, dikatakan demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sebenarnya Tuhan sudah bicara 2000 tahun yang lalu bahwa setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, umat Tuhan, kita adalah terang dunia. Yang namanya terang dunia itu nggak bisa harusnya terlihat di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan kita itu pasti terlihat, mau buruk mau baik pasti terlihat. Nah itu sebabnya di ayat 16 diingatkan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Tuhan sudah mendorong ribuan tahun yang lalu kamu terang dunia. Tapi realitanya kan ada orang yang memang terang, ada yang enggak. Tapi karena kita mengaku kita umat Kristen, ya pasti mau gak mau orang akan lihat kita Bapak Ibu. Setuju, bisa ngerti maksud saya sampai sini? Jadi mau gak mau kita ini akan dilihat. Masalahnya cuma apakah kita memancarkan terang atau bukan, kegelapan. Nah itu sebabnya ayat 16 dikatakan demikianlah hendaknya. Artinya sebuah nasihat, sebuah dorongan. Ayo Bapak Ibu gereja Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya. Ayo kita bercahaya. Kita tuh dilihat orang. Kita ini gak bisa nutupin kekristenan kita, kita dilihat orang. Itu sebabnya Yesus berkata hendaklah terangmu bercahaya. Yang mau terangnya bercahaya katakan amin. Di depan orang supaya perhatikan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah Bapak Ibu Saudara di sini ada kata-kata perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sebenarnya yang ingin dilihat oleh orang-orang di dunia dari orang Kristen adalah yang disebut dengan perbuatan yang baik. Mari kita mulai belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ayo kita mulai merubah banyak hal dalam sisi-sisi kehidupan kita ya Bapak Ibu. Jadi supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Orang-orang yang dikenal baik. Karena Alkitab dengan jelas perbuatan yang baik. Bagaimana terang kita bisa bercahaya. Bagaimana terang kita bisa berdampak kalau kita berbuat baik. Nah masalahnya adalah perbuatan baik itu adalah buah Bapak Ibu. Perbuatan baik itu bukan hanya sekedar aksi kita, action kita. Tetapi sebenarnya dimulai dari yang namanya mindset kita, pola pikir kita. Pola pikir yang benar akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Pola pikir yang salah akan melahirkan buah-buah yang salah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perbuatan baik, itu bukan hanya sekedar sikap kita yang kita perbaiki, itu harus benar. Tapi dimulai dari cara berpikir kita Bapak Ibu. Ada seorang bernama Samuel Smiles. Dia pernah menulis sebuah buku Bapak Ibu dan sampai hari ini pernyataannya itu menjadi pedoman bagi dunia ini. Bahwa dia katakan, sow a thought and you reap an act. Kamu menabur pikiran, kamu akan menuai tindakan. Sow an act and you reap a habit. Kamu menabur tindakan, kamu akan menuai kebiasaan. Sow a habit and you reap a character. Kamu menabur habit, kebiasaan, kamu akan menuai karakter. Sow a character, tabur karakter, and you reap destiny. Kamu akan menuai masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik, artinya sesuatu yang baik di masa depan kita. Sebenarnya bukan hanya sekedar sikap, tapi sikap kita akan otomatis berubah waktu pikiran kita berubah. Pernyataan ini berkata begini, pikiran berubah akan melahirkan tindakan yang berubah. Tindakan yang berubah, tindakan demi tindakan yang berubah akan melahirkan kebiasaan yang berubah. Kebiasaan yang berubah akan melahirkan karakter yang berubah. Karakter yang berubah akan menghasilkan masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa menghasilkan tanda kutip perbuatan yang baik, mulailah dengan mengubah cara kita berpikir. Yang mau katakan amin. Sebagai contoh, Bapak Ibu dari kecil saya itu kalau sikat gigi kanan kiri.
pro kontra ya, ada yang kanan kiri boleh, ada yang, tetapi sekali waktu saya kanan kiri. Teman-teman saya semua atas bawah. Teman saya pernah ngomong gini, saya ingat waktu SD, kok lu beda sendiri? Gak apa-apa, gimana gua aja. Ya udah, sikat gigi tetap kanan kiri. Sampai ada seorang waktu itu saya sakit gigi, Bapak Ibu mungkin kelas 6 SD atau 1 SMP saya lupa. Saya dibawa ke dokter gigi karena saking sakitnya. Terus dokter gigi itu pas lagi nambal gigi saya dia ngomong gini, kamu kalau sikat gigi gimana sih? Gitu dia bilang. Oh saya sikat gigi begini. Salah. Wah kalau dokter yang ngomong kan beda ya. Salah. Oh, gimana harusnya? Atas bawah. Bapak Ibu saya berbelasan tahun itu umur 12 tahun berarti ya kurang lebih. Belasan tahun sikat gigi kanan kiri. Gara-gara si dokter itu bilang salah. Makanya gigi kamu bolong, ya nggak tahu apa relasinya ya Bapak Ibu, korelasinya apa saya nggak tahu, namanya dokter asal ngomong kali. Mulai hari itu saya atas bawah, gampang nggak? Enggak, karena alam bawah sadar saya kanan kiri. Jadi tiap kali mau sikat gigi saya ingat tuh, saya tempel di wastafel atas bawah, sikat gigi atas bawah. Jadi saya ambil sikat gigi atas bawah, atas bawah. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan sampai hari ini akhirnya atas bawah Bapak Ibu. Dan akhirnya ya mungkin gigi saya, ya saya sejak itu saya ingat saya nggak ada tambal-tambal lagi. Mungkin memang berhasil ilmunya begitu Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya contoh kecil bahwa sebuah pemikiran yang salah diubah. Ya pemikiran yang salah yang tadinya menurut saya nggak masalah kanan kiri. Ternyata dokter itu bilang nggak bisa, kamu itu harus ke atas bawah karena supaya celah-celah itu bersih. Sejak saya berubah, akhirnya saya ada kebiasaan berubah, ada habit yang berubah, ada karakter yang berubah, dan ada masa depan yang berubah. Gigi saya menjadi lebih sehat. Kalau ada dokter gigi itu bisa pro dan kontra, saya nggak tahu sekali lagi ya, ini hanya contoh kecil. Intinya adalah sebuah perubahan akan mengubah ke depan. Dan itu dimulai dari cara kita berpikir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo pakai pikiran kita dan ayo rubah cara kita berpikir tentang banyak hal di dalam kehidupan ini. Ada, kalau saya boleh simpulkan begini, pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan akan melahirkan karakter. Karakter kita berubah, masa depan kita berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai hari ini ayo kita mulai bangun pola pikir yang lebih baik, yang mau katakan amin. Pola pikir kebenaran yang mau katakan amin. Pola pikir positif yang mau katakan amin. Semakin kita terus membangun pola pikir yang baik Bapak Ibu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhirnya ada masa depan yang baik. Nah saya akan akhiri Bapak Ibu, ya walaupun akhirnya panjang tapi ini terakhir. Saya akan bacakan mungkin puluhan pola pikir yang baik Bapak Ibu. Ya, saya sebenarnya nemu ini di TikTok udah lama sekali Bapak Ibu, tapi wah ini menampar saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang, iya ya. Jadi saya akan coba kita baca Bapak Ibu, makanya kita akan pelajari satu persatu, enggak satu persatu jelas kalau satu persatu ini ada sekitar 40 pikiran baik Bapak Ibu ya. Wah kacau kalau baca satu-satu, kalau dijelaskan satu-satu. Tapi saya akan hanya ingin brainstorming lah bahasanya begitu ya Bapak Ibu. Bahwa hidup positif, hidup yang baik, cara pikir yang baik itu apa? Yang pertama Bapak Ibu, ini di dalam konteks gereja, kita itu harus membina bukan menghina. Ini pola pikir. Ada banyak kebiasaan di gereja itu gampang menghina, benar gak Bapak Ibu? Ya, wah dia mah datangnya pakai sepeda, oh beda yang datangnya pakai BMW. Bapak Ibu, kita di gereja sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita mulai terus membangun sebuah konsep bahwa kita hadir pelayan Tuhan bukan untuk menghina tetapi untuk membina. Mendidik bukan membidik. Di gereja ada yang salah perlu diluruskan, diajar, dididik, bukan dibidik. Wah setan salah, setan salah. Mengobati bukan melukai. Kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ayo kita mulai belajar membangun hidup kita menjadi punya habit, punya kebiasaan mengobati, bukan melukai. Kata-kata kita, nah Bapak Ibu ini mungkin cuma sebuah pola pikir ya, tapi kalau pola pikir ini nancep di pikiran kita akan berbeda. Cara ngomong kita mulai, jangan hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau ngomong.
Omongan kamu itu tajam. Jadi kita sadar omongan kita itu bisa menyakiti orang lain. Jadi perlu untuk hati-hati. Mengukuhkan bukan meruntuhkan. Saling menguatkan bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak bukan mengejek. Menyejukkan bukan memojokkan. Mengajar bukan menghajar. Saling belajar bukan saling bertengkar. Gereja bukan tempat untuk saling bertengkar. Amin ya Bapak Ibu. Saling belajar. Ada gesekan, puji Tuhan, saling belajar. Berarti ada yang saya harus berubah, ada juga yang lain harus berubah. Bukan saling menghajar. Menasehati bukan mencaci maki. Ada yang salah bukan dicaci maki tapi dinasehati. Merangkul bukan memukul. Mengajak bersabar bukan mengajak saling mencakar. Kadang-kadang di gereja, bukan di sini ya Bapak Ibu ya, di gereja-gereja yang lain gak tahu di mana, di Antartika atau di planet tingkat 7 mungkin Bapak Ibu, kadang-kadang banyak provokator. Kadang-kadang terlalu banyak orang yang memprovokasi sehingga masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi meledak. Di mana harusnya masalah besar jadi kecil, masalah kecil dianggap gak ada. Dibalik, karena terlalu banyak provokator. Orang-orang yang suka saling mencakar Bapak Ibu. Kemudian hidup positif itu adalah argumentatif bukan provokatif. Perbedaan kita orang Indonesia dengan orang negara maju Bapak Ibu. Beberapa waktu terakhir saya banyak berdiskusi dengan dosen-dosen, profesor-profesor dari luar negeri Bapak Ibu. Kita berbicara tentang kenapa konsep belajar di Indonesia dengan konsep belajar di luar negeri agak berbeda. Dan mereka mengakui bahwa, mereka bilang begini bahwa harus diakui, mereka bilang gini, orang-orang di Asia Timur, atau khususnya lebih bilang Indonesia, mereka itu masih banyak penduduknya yang masih menggunakan emosi daripada argumentatif. Segala sesuatu selalu dibawa personal. Harusnya di dalam sebuah organisasi biasa berbeda pendapat itu. Biasa adu ide. Tapi kalau di Indonesia memang adu ide itu langsung dianggap personal. Oh dia gak suka sama saya. Suka begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya, coba Bapak Ibu kalau ikut kelas, ada yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya kan? Jarang lah. Biasa kalau sampai ada yang bertanya itu memang orang agak aneh bagi kita. Benar gak Bapak Ibu ya? Kalau bagi saya, orang ini nanya terus. Tapi memang kadang-kadang pertanyaan sok aneh-aneh. Tapi kenapa gak mau bertanya? Saya sampai selidiki Bapak Ibu karena orang Indonesia itu terlalu banyak ketakutan. Kalau saya nanya nanti dianggap berbeda dan waktu saya dianggap berbeda lalu saya akan dianggap musuh. Padahal beda ide itu biasa. Nah ini yang kita perlu, hidup positif itu argumentatif. Makanya kenapa kita perlu belajar, perlu pintar. Perlu untuk terus menggali pengetahuan, baca, dengar pengetahuan. Supaya argumentatif kita tuh berdasar. Bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Saya termasuk orang yang dulu Bapak Ibu, dulu kan youth pernah di tempat ini ya Bapak Ibu. Saya ingat tahun 2001 Bapak Ibu. 2001 dulu ada Natalan di tempat ini. Saya masih ingat Bapak Ibu waktu itu ada perdebatan waktu mau Natalan itu mau pakai lilin atau pakai senter. Zaman itu belum ada handphone ya Bapak Ibu, jarang. Jadi mau pakai senter kecil. Waktu itu saya yang bilang senter kecil. Karena supaya nggak ngecerak itu si lilin di tehel ini Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian karena waktu itu nggak ada budget, tadi senter kecil itu, jadinya ya udah lilin murah. Dan benar, waktu itu Natal di sini Bapak Ibu 2002 kalau nggak salah atau 2001 saya lupa, berapa ratus orang hadir, ya namanya lilin ngecerakkan Bapak Ibu, benar ya?
Dan akhirnya kalau udah ngecerak yang beresin siapa? Kita, pengurus. Nah saya ngomel-ngomel, udah dibilang dari kemarin, ya udah pakai senter, tuh kan sekarang beres kecerak-kecerak. Susah kan pulang malam, saya ngomel Bapak Ibu, ngomel. Sampai satu teman saya ngomong gini, lu tuh banyak ngomong ya, lu kerja aja, kita pulang lebih cepat. Saya malu, sebenarnya pengen saya tonjok sih orang itu. Tapi benar omongan dia Bapak Ibu, iya ya saya tuh banyak ngomong gitu. Ngapain saya banyak ngomong, udah aja bantu itu dikerik gitu satu-satu. Karena kalau zaman dulu OB nggak mau bantu Bapak Ibu Saudara ya, youth itu semuanya harus sebelah sendiri. Zaman sekarang OB-nya baik-baik, zaman dulu OB-nya susah. Jadi Bapak Ibu itu contoh, kadang-kadang terlalu banyak komentar. Komentar. Harusnya udahlah kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Dan jangan banyak berdebat. Realistis bukan fantastis. Bapak Ibu kita hidup ini di dalam dunia yang real, setuju ya Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang tanpa sadar kita itu hidup di dalam fantasi kita. Gereja Pentakosta karismatik seringkali menekankan tentang mujizat. Dan saya sangat percaya mujizat Bapak Ibu. Saya percaya kesembuhan, saya praktekkan doa untuk orang sakit sembuh. Saya praktekkan hal-hal yang memang manifestasi Roh Kudus dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu kita juga perlu realistis di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu hanya karena ingin mujizat, doa terus tapi gak mau bekerja. Minta kaya gak bekerja. Bagi saya itu kurang realistis Bapak Ibu. Karena Alkitab mengajarkan kita harus berdoa, yang setuju katakan amin, tapi kita juga harus kerja keras. Alkitab bilang gak mungkin kita kaya kalau kita gak mau kerja keras. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo rubah pikiran kita. Dengan pikiran-pikiran yang lebih benar, akan ada tindakan-tindakan lebih benar, ada masa depan yang lebih baik. Mencerdaskan bukan membodohkan. Menawarkan solusi bukan mengumbar janji. Berlomba dalam kebajikan bukan berlomba saling menjatuhkan. Menghadapi masyarakat bukan membelakangi masyarakat. Memperbaharui masyarakat bukan membuat masyarakat baru. Mengatasi keadaan bukan meratapi kenyataan. Banyak orang Kristen seringkali susah move on Bapak Ibu. Kita perlu belajar apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Gak mudah memang, tapi kita perlu belajar untuk menghadapi kenyataan. Hadapi realitanya. Masih panjang Bapak Ibu gak apa-apa ya saya bacain ya. Gak akan dibahas satu-satu dah. Pandai memikat bukan mahir mengumpat. Menebar kebaikan bukan mengorek kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya bukan mencari-cari aib dan menyebarkannya. Menghargai perbedaan bukan memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan bukan memunculkan keraguan. Memberi senyum manis bukan menjatuhkan vonis. Bapak Ibu senyum itu sekarang mahal. Saya ingin mendorong jemaat GBI Istana Regensi, ayo banyak senyum. Amin. Murah senyum. Bapak Ibu saya ini susah senyum. Udah bawaannya susah senyum. Bukan saya nggak mau senyum, tapi saya demi mau senyum saya itu sampai pernah Bapak Ibu, saya diajar sama mentor saya, pembina rohani saya, dia bilang gini, kamu mau senyum, diam di kaca, senyum. 5 menit, sehari 5 menit senyum. Dan saya kerjakan Bapak Ibu, walaupun tetap aja susah senyum begitu Bapak Ibu. Tapi karena saya belajar, saya bilang gini, saya harus rubah hidup saya. Dimulai dari pola pikir yang benar, bahwa senyum itu adalah berkat bagi orang lain. Ayo senyum, ketemu orang nyapa. Ini Gen Z ini kan sekarang terkenal dengan susah nyapa begitu ya. Ke orang-orang tua, nyelonong begitu. Sering ada banyak komplainan ke saya. Itu anak-anak next gen tuh ajar tuh ke orang tua, gak nyapa, gak apa. Dalam hati orang tua nage loba nu kitu begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar hal-hal seperti ini tuh bukan cuma sekedar senyum, tapi senyum itu kenapa itu bagian dari pola pikir hidup yang baik Bapak Ibu Saudara.
Pernah ada sebuah research Bapak Ibu di sebuah gereja di Amerika. Gereja kecil, jemaatnya kurang lebih cuma 80 orang. Tapi ini memang di research, gereja itu berdiri cuma 80 orang. Kemudian gereja itu nggak punya banyak program, ya Bapak Ibu. Nggak ada program pemuritan, nggak ada program-program yang banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, pendetanya atau gembalanya sempat menekankan satu begini. Pokoknya kita senyum ya, banyak senyum. Gereja ini harus happy, gereja ini harus banyak senyum. Setiap minggu diingatkan. Dan dalam setahun ternyata gereja itu Bapak Ibu tanpa banyak program, gereja itu bertumbuh 20%. Jadi tahun berikutnya jumlah jemaatnya bertambah sekitar 16 orang baru. Dan 16 orang baru ini ditanya, kenapa kalian mau datang ke gereja kecil ini? Oh, karena gereja ini banyak orang senyum. Ternyata senyum itu senjata yang mematikan Bapak Ibu. Bukan, senjata yang hebat Bapak Ibu ya. Kalau mematikan jangan dipakai Bapak Ibu. Salah ngomongnya. Tapi mari kita belajar bangun kebiasaan yang baik. Berletih-letih menanggung problema umat, bukan meletihkan umat. Ya Bapak Ibu, bukan kita itu gembala itu menambah beban umat dengan berbagai konsep-konsep yang kadang-kadang nggak pas Bapak Ibu begitu. Menyatukan kekuatan bukan memecah belah barisan. Kompak dalam perbedaan bukan ribut mengklaim kebenaran. Perbedaan itu biasa Bapak Ibu, selama ide. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan, dia bilang begini sama saya. Bedakan yang namanya tension dan problem. Di dalam berargumentasi itu tension biasa. Argumentasi kita tuh harus menang, kita harus bisa menyalurkan ide, mempertahankan ide dengan logika-logika kita. Itu tension dan jangan personal ambilnya. Perbedaan itu biasa dalam ide, tapi kalau yang jadi masalah apa? Waktu ada orang-orang udah gak mau hidup di dalam visi yang sama. Tujuan Tuhan yang sama, nah itu masalah. Jadi selama hanya perbedaan ide itu sesuatu yang sebenarnya baik untuk membuat gereja semakin berwarna. Siap menghadapi musuh bukan selalu mencari musuh. Mencari teman bukan mencari lawan. Melawan kesesatan bukan mengotak-atik kebenaran. Asik dalam kebersamaan bukan bangga dengan kesendirian. Menampung semua lapisan bukan memecah belah persatuan. Mengatakan aku cinta kamu bukan aku benci kamu. Bapak Ibu sering-seringlah ngomong sama orang-orang I love you Bapak Ibu ya. Emang di Indonesia itu pusing ya ngomong I love you itu konteksnya langsung perasaan cinta kayak pacaran begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara biasa kenal sama orang-orang luar negeri, mereka itu akan selalu kalau di akhir pembicaraan akan selalu ngomong we love you, itu biasa Bapak Ibu. Kata love itu kan bukan selalu bicara cinta asmara, tapi bicara kasih Bapak Ibu. Nah jadi ya di Indonesia kan juga gak mungkin kita praktekannya mulai minggu depan semua jemaat I love you kan aneh Bapak Ibu ya. Tapi at least kita mengungkapkan kasih kita sama sesama Bapak Ibu. Dan yang slide terakhir, kita mengatakan mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Menjadi orang-orang yang lebih persuasif daripada orang-orang yang opresif Bapak Ibu, yang menekan. Kita harus belajar juga untuk berkata habis berapa, bukan dapat berapa. Ini bicara hitungan ya Bapak Ibu, jadi orang itu jangan terlalu hitungan lah begitu. Mendatangi bukan menunggu dipanggil. Saling memaafkan bukan saling menyalahkan. Bisa pemain musik di depan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita dengar, kita baca tadi mungkin hal-hal yang simpel ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau kita coba renungkan perubahan cara berpikir kita dari poin-poin tadi Bapak Ibu, itu dapat membantu kita untuk menghasilkan yang namanya perbuatan baik dalam hidup ini. Sehingga kekristenan kita gak menjadi Kristen yang simbolik, tapi menjadi Kristen yang substansial. Kekristenan kita itu ada rasanya, ada bobotnya. Dan waktu kekristenan kita memunculkan bobotnya,
berdampak, menjadi terang. Alkitab berkata, Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih untuk apa yang kami bisa renungkan bersama-sama. Sebuah perenungan sederhana, perenungan singkat. Tapi biarlah ini Tuhan memberi sebuah dorongan bagi kami untuk kami sebagai umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami mau mendorong hidup kami untuk kami lebih baik dan lebih baik dan lebih baik ke depan. Banyak hal yang perlu kami bentuk Tuhan. Kami kadang-kadang gak sanggup, kami kadang-kadang gagal, kami kadang-kadang kalah dengan keinginan kami. Kami kalah dengan duniawi kami. Tapi kami mau belajar. Kami mau belajar hidup lebih baik. Kami mau belajar membangun pola pikir kami lebih baik. Sehingga kami tahu Tuhan waktu kebiasaan kami berubah, karakter kami berubah. Kami tahu nama Bapa yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah dari tempat ini, dari GBI Istana Regensi Tuhan. Suatu hari orang akan melihat ada nama Bapa di surga yang dipermuliakan dari setiap umat Tuhan, dari setiap pelayan Tuhan yang ada di GBI Istana Regensi. Tuhan berkati setiap kami, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu atas setiap kami. Kami juga bersyukur di akhir ibadah kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko bersama 5 wakil gembala Rayon 2. Pak Beni Gunawan, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Biar pengurapan-Mu selalu mengalir atas setiap mereka. Menjadi teladan, memimpin kami dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Pak Henry, Saleh dan Ibu Tuhan. Seluruh tim staf pengembalaan yang ada di GBI Istana Regensi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan kemurahan-Mu berlimpah atas mereka. Apa yang menjadi kehendak Tuhan diwujudkan, Tuhan terrealisasi dalam setiap aspek pengembalaan di GBI Istana Regensi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan menyertai GBI Istana Regensi ini. Kami juga membawa bangsa negara kami. Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu. Tuhan sayangi bangsa ini. Tuhan, kami ingin melihat kebaikan demi kebaikan muncul di bangsa ini. Kasihi Indonesia, jauhkan dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Tuhan, kami berdoa biar kesatuan tetap ada atas bangsa ini. Jauhkan dari pecah belah, jauhkan dari intoleransi Tuhan. Terima kasih berkati Presiden Prabowo, Wakil Presiden, pemerintahan dari pusat sampai daerah, TNI Polri semua dalam anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Kami akan menyempurnakan ibadah kami dengan berkat daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah dengan iman segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.